kendala-kendala di gantangan itu kan banyak ya Mas Dovi. Banyak. Untuk apa namanya, burung-burung yang ini kan enak di rumah, kadang ya sampai gantangan itu takut apa macam-macam. Kalau di gantangan tuh sangat banyak kalau menurut saya kendalanya. Kendala-kendala ya. Nah, apalagi untuk burung muda. Nah, Itu biasanya banyak. Kendala yang paling fatal kalau menurut saya itu ya burung yang nebok gitu. ya. Nebok atau bayi. Itu. Bayi ya. Ya, Bayi apa bayi? Bayi. Banyak orang mengistilahkan tuh bayi. Bayi itu ini apa? Keluar bunyi anakan terus dia sambil buka sayap. Oh. Ada juga yang mengistilahkan buka sayap, kan seperti itu. Ya, ya. Yang paling menarik itu sih untuk di ini ya kita bahas masalah bayi. Iya, gimana itu Mas? Gimana? Bayi itu sendiri di gantangan itu banyak faktor kalau menurut saya. Jadi kita harus pahami dulu burung kita bayi itu faktornya apa di gantangan. Yang pertama ya, burung kalah mental atau burung kalah materi itu bisa bayi. Kalau gitu. sepengalaman saya seperti itu. Burung kehabisan tenaga itu bisa bayi. Ya. Burung terlalu birahi juga bisa bayi. Gitu ya. Itu kalau sepengalaman saya. Iya. Jadi kita harus pinter-pinter mencari faktornya apa burung kita itu bayi. Ada juga bayi itu sudah menjadi karakter, jadi kebiasaan. Ada. Terus cara penyembuhannya gimana kan gitu ya Mas ya? Ya kan tadi kan disebutin pertama itu ada bayi itu karena kalah mental. Kalah mental. Terus yang kedua itu ini beberapa saja kan ya disebutin ya. Kalah mental. Terus yang kedua karena stamina yang kurang. Stamina atau tenaga ya. Terus yang ketiga terlalu birahi. Over birahi. Terus yang keempat tadi apa? Apa tadi? Kebiasaan atau karakter. Karena karakter memang ya. Nah ini yang pertama nih Mas Dovi. Pertama itu yang kalah mental lah ya. Kalah mental. Ya mungkin karena burung kita terlalu muda. Oh, bisa jadi terlalu muda kita adu sama burung-burung tua. Mentalnya juga masih belum berpengalaman lah untuk kegantangan. Iya. Kita mungkin kayak perdana gantang gitu. Iya. Itu mentalnya kan masih belum terbentuk. Iya. Gimana? Jadi caranya kita harus terbiasa sering-sering membawa kegantangan. Kalau untuk burung muda mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali cukup kegantangan. Untuk burung muda. Iya, burung muda. Selain dia melatih mental, juga ini Mas. Burung ada kan demam panggung gitu. Di rumah gacor, itu kan burung muda. Di rumah gacor, di bak gantangan kadang nggak mau bunyi ada kan. Karena itu ya mentalnya belum terbentuk. Karena posisi di rumah sama di gantangan ini beda suasananya Mas. Iya. Di gantangan di pinggiran itu banyak penonton, di tengah ada juri yang pegang buku rekapan seperti itu. Itu bisa berpengaruh ke mental. Kadang bayi dari itu juga mentalnya kalah. Akhirnya dia keluar naluri anakannya gitu ya. Keluar. Oh gitu. Nah itu misalnya Mas Davi ya, misalnya Mas Davi. Hal semacam itu ini untuk yang karena mental, misalnya itu nggak disadari oleh teman-teman, tetap dipaksakan untuk gantang atau untuk dipaksa lah ya, intinya dipaksa untuk tampil. Dalam seminggu bisa berapa kali gitu ya misalnya ya. Nah itu kira-kira itu akan berpengaruh terus ke burungnya atau? Berpengaruh Mas. Untuk mental itu sangat berpengaruh. Kalau kita terlalu memaksakan, semisal seminggu bisa dibawa ke gantangan berapa kali karena kita penasaran kenapa burung kita bayi, kan gitu. Nggak paham kalau burungnya itu masih muda, padahal itu kan gara-gara burung masih muda. Terus yang kedua barusan ya. Yang kedua itu gara-gara burung kehabisan tenaga atau stamina. Ya. Itu biasanya kehabisan tenaga, apalagi punya pukulan yang berat. Biasanya setelah mukul itu kadang bayi Mas. Setelah keluar materi beratnya kadang bayi. Nah,
caranya gimana untuk mengatasi burung itu? Kalau sepengalaman saya, kita latih di jemurnya. Jemurnya usahakan jemur yang agak kencang nih. Dari sebelumnya itu. Semisal sebelumnya itu penjemuran 15 menit atau 30 menit. Itu saya tambah Mas penjemurannya. Dan itu pun untuk penjemuran kadang saya ablak. Saya ablak untuk penjemurannya. Oke. Terus yang ketiga itu untuk burung yang terlalu birahi. Over birahi. Over birahi itu kadang baik karena dia kalau over birahi itu kan gini, burung bunyi tapi tidak mau anteng kadang di atas ya. Kadang ngejar, kadang munting, ngeruji. Itu dari saking capeknya munting atau ngeruji itu bisa baik ke burung. Kan itu efeknya gara-gara burung terlalu birahi. Oh ya, iya. Ya solusinya kita turunkan birahinya. Iya. Nah, kalau untuk menurunkan birahi mungkin di video sebelum-sebelumnya sudah saya sebutkan caranya menurunkan birahi. Iya. Oh gitu ya. Jadi memang pertama untuk mengatasi itu kita harus ini ya, harus paham dulu penyebabnya apa gitu ya. Betul. Sangat betul sekali. Jadi pemain kita harus pintar-pintar cari kelemahan burung kita. Terus mencari solusinya itu gampang kalau sudah ketemu faktornya burung kita baik itu kenapa. Kan seperti itu Mas. Terus ini kalau kebiasaan di rumah dia baik, ya kebiasaan di rumah dia baik kan bisa itu jadi apa ya? Jadi karakter. Digantangan nanti pasti baik juga kan seperti itu. Tapi ada juga burung yang di rumah itu baik, nyampe gantangan tidak baik setelah ketemu lawan. Ada juga kan seperti itu. Iya. Kalau saya untuk burung yang bayian itu saya tidak pernah main basah. Oh iya. Tidak pernah main basah. Usahakan tidak kena air kalau sama saya. Oh. Terus nyampe di gantangan, baru nyampe kita buka kerodongnya, kita ablak dulu. Kalau saya Mas, saya ablak dulu, biarkan burung bunyi dulu. Biarkan sudah baik-baik dulu udah di bawah. Baru kurang 2 sesi saya setut pakannya. Yang dimaksud setut tuh dikasih banyak lah, biar burung itu kenyang. EF-nya ya? EF-nya, jangkriknya itu. Oh jangkrik ya? Jangkrik. Semisal burungnya tidak mau, usahakan kita paksa dia sampai mau. Oh. Kadang ada loh yang cuma ditaruh di tempatnya, dimakan iya, tidak dimakan iya kan seperti itu. Iya. Kalau saya paksa Mas, dipakai tangan gini ke burungnya. Usahakan jangan sampai dilepas dulu, biar dimakan sedikit-sedikit. Oh iya. Baru kalau sudah agak kecil pakannya, saya lepas. Itu bisa kemakan semua. Oh gitu. Ya itu terutama jangan sampai kena air kalau burung bayian. Terus hariannya harus tega ke burung. Jemurnya lah harus kencang, harus jemur kencang. Kalau saya Mas seperti itu. Jemur kencang itu pakai apa? Jemur kerodong atau Saya jemur ablak. ablak ya? Jemur Tapi ablak. kencang ya? Tapi kencang jemur. Nggak gini Mas. Tiap daerah kan kondisi panas beda-beda. Beda-beda. Kayak di Bondowoso dengan di daerah lain lah kayak pesisir lah misalnya kan beda. Kira-kira ukuran kenceng, ukuran teganya itu seperti apa? Kalau untuk di Bondowoso karena panasnya tidak begitu panas ya Mas ya. Itu saya bisa 3 jam Mas. 3 jam ya? 3 jam. Kalau jemur ablak. Beda lagi kalau jemur sauna. Jemur sauna tidak terlalu lama saya kalau kondisi jemur sauna. Mungkin untuk di daerahnya teman-teman yang daerah panas, yang mungkin dekat di daerah pantai itu kan daerah panas. Itu mungkin bisa kayak 1,5 jam atau 2 jam lah gitu Mas. Itu jam berapa? Kalau saya pagi ya? Pagi. Jam 7:30 lah itu habis dikasih pakan, habis dikasih jangkrik. Lalu saya jemur. Nah, standar jam nih Mas tadi. Standar jam untuk penjemurannya. Karena ini juga berpengaruh ketika untuk melakukan proses penyembuhan bayi. Ya. Jam untuk penjemuran itu yang kira-kira itu direkomendasikan oleh Mas Davi itu jam berapa ya? Pokoknya di bawah dari jam 12. Di bawah jam 12 Di ya? bawah jam 12. Karena kalau jam 12 sudah
panasnya ini Mas, Kan secara ini juga tidak mengandung vitamin ya. iya. Pokoknya kalau saya tuh dari setengah 8, semisal 3 jam ya setengah 10 sudah bisa angkat. Kalau 3 jam. Tapi itu tidak langsung 3 jam ya Mas. Proses dulu. Oh, Pertama itu semisal 1 jam, kita naikkan 30 menit, terus kita naikkan lagi. Takutnya kaget burungnya Mas kalau langsung perdana Oh, langsung iya. 3 jam gitu. Oh iya iya. Jadi berproses lah gitu. Jadi memang harus bertahap ya. Bertahap Mas. Ya takutnya nanti juga imbasnya nanti malah bahaya. Bahaya, bisa kaget KO lah Bu. ya. Bisa KO Bisa juga. KO, takut keikut lah. Ya ini pelajaran yang sangat inilah buat saya secara pribadi ya. Ya. Apa ya, banyak inilah, banyak ilmu buat saya. Terutama mungkin juga untuk teman-teman ya. Teman-teman. Ya, meskipun Istilahnya ini bukan mengajari ya Mas, Ya, bagi-bagi pengalaman. ya Ya tidak harus diikuti lah. tidak harus diikuti, Ya. tapi karena ini berdasarkan pengalaman, ya bolehlah dicoba. Boleh Ya, dicoba ya. boleh dicoba. Karena ini bukan berdasarkan nonton apa atau apa kalau saya Mas. Mempelajari praktek sendiri lah. Saya mempraktekkan sendiri. Karena pertama saya juga pusing Mas. Pertama Hah? burung saya yang pertama ikut kegantangan lah, ikut di lomba. Kendalanya itu baye Mas. Baye, burungnya mewah emang. Tapi kendalanya cuma baye itu. Pusing saya Mas. Jadi dari situlah saya belajar untuk burung baye. Ternyata burung saya baye itu kalau saya pahami itu gara-gara ini Mas, materi terlalu berat. Materi terlalu berat, jadi ketenaga juga harus bagus tenaganya. Kalau biar burung itu tidak mau baye gitu. Jadi kalau tenaganya tidak bagus karena materinya berat, setelah keluar materi beratnya itu bisa baye. Dan bayeknya pun itu pasti setelah banding-banding. Setelah akhir penjurian. Artinya kisaran waktu berapa menit ya? Kalau di ladberan itu mungkin 8 menit. 8 menit ya. Ya sampai 10 menit sudah baye. Iya. Ya, ya itu yang memang agak bahaya ya ketika burung kita bagus, tiba-tiba ketika di akhir penjurian setelah banding-banding baye, ya tuh. Nah ini bahaya. Bahaya itu. Bisa sudah hampir senang, tiba-tiba mentalnya yang punya juga down ya. Nah ini juga mungkin perlu terutama untuk teman-teman pemula ya. Ya kayak saya lah. Bahwa proses untuk menjadi sesuatu yang baik itu entah itu burung, entah itu mental kita sebagai pemain misalnya, memang harus diuji betul gitu ya. Dari bertahap ya. Bertahap Mas. Tidak hanya burungnya yang harus mental, tapi orangnya juga harus mental ya. Ya kalau hanya burungnya yang mental bisa-bisa ya kalau sama-sama tidak mental bisa-bisa berhenti main burungnya. Ya kalau burungnya mental bagus ya Mas ya, vektornya bagus, tapi orangnya tidak bermental bagus, tidak pede. Semisal minggu besok ada gantangan, lapres, burung siapa aja yang turun? Ada burung ini, burung nasional yang turun. Orangnya mentalnya down, tidak kira main. Kan gitu Mas. Iya. Kalau saya malah seneng ada burung-burung nasional itu turun, kita bisa mengukur burung kita. Pada akhirnya bukan burungnya yang baye ya, yang punya yang baye. berarti pemain itu jangan sampai baye juga ya. Jadi selain burung juga orangnya jangan sampai baye. Ini terima kasih Mas Sofi, ini sangat membantu ke saya, keren lah saya. Ya mudah-mudahan ini juga bisa membantu ke teman-teman, meskipun ini bukan disampaikan Mas Davi tadi ya, bukan menggurui ya. Bukan menggurui Mas. Bukan menggurui, tapi ini tujuannya sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Mungkin juga pengalaman. Teman-teman juga banyak pengalaman. Bahkan saya pikir teman-teman pemula itu lebih banyak lah pengalamannya ya.
Artinya dia berproses tentang pengalaman itu banyak mengalami gitu. Iya. Makanya kan ada teman saya juga menyampaikan dulu kalau kita mau main cendet itu sebisa mungkin jangan langsung ini ya, jangan langsung berharap bahwa itu akan bagus terus meskipun Iya. kita beli burung yang bagus. Burung yang bagus. Kadang kan merasa kayak kita beli burung mahal nih, tiba-tiba di selang 1 bulan setelah beli ada baye, ada tingkah lah Ada burungnya. banyak Itu kan, kendala lah mungkin. iya ada kendalanya. Tiba-tiba kita, wah kok begini, padahal ini mahal. Padahal Nah, ternyata harga itu memang menjamin kualitas, kualitas. tapi tidak menjamin bahwa burung itu akan stabil terus. Ya. Tergantung bagaimana kita merawat. Perawat. Nah, kembali lagi ke perawatnya kan gitu. Iya, 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 iya. Burung bagus kalau perawatnya pinter bakal tetap bagus, malah bisa bertambah bagus. Kan gitu, Mas. Burung bagus tapi perawatnya malah meremehkan masalah rawatan. Itu ke burungnya bisa jadi tidak bagus, kan seperti itu. Iya, iya, benar, benar. Intinya di perawat juga harus konsisten. Itu kalau saya. Iya, iya. Konsistensi itu penting, Mas, ya. Penting, sangat penting. Ya, makanya di dalam memelihara burung atau kita ke lomba burung ada macam-macam. Ada orang yang suka dicendet, Nah, ada orang yang suka di lovebird, gitu ya. nah, Mungkin mereka sama-sama memiliki menemukan cara-caranya ya di burung itu gitu. gitu. Iya. Ya. Spesialis cendet misalnya, spesialis lovebird misalnya, spesialis murai ya. Ya benar-benar berarti memang tidak bisa kita itu secara instan mempelajari itu. Berarti harus berdasarkan pengalaman ya. Ya, berproses ya. Berproses. Dan itu prosesnya tidak cukup 1 bulan 2 bulan, Mas. Kan seperti itu. Iya, iya, iya. Wah, terima kasih banyak Mas Novi. Ini pengalaman ya buat saya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas.